Mulai dah. Udah? Iya kan, Kak bilang. Ya? Kak bilang nggak? Sudah anak-anak? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, baik Ibu Sudah mulai ya. Ibu. Iya, semangat sekali Oceng ya. Oke, baik. Ya, coba sudah putaran sudah nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ya, Ibu. sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa dulu ya. Siapa nih yang mau memimpin kelasnya? Ibu tunjuk atau ada yang mau memimpin doa? Ibu tunjuk aja Bu. Ya, Ibu tunjuk ya. Coba Dwi Sartika deh, coba mimpin Ibu. doa dulu ya. Ayo Ya. teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mulai pembelajaran kita. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Sekarang Ibu absen ya. Ibu. Semuanya hadir nggak? Atau ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua Bu. Ibu Hadir absen semua ya? Bu. Ya, Hadir semua, dengerin Bu. ya namanya Ibu absen ya. Iya Bu. Andi Titin masuk nggak? Hadir Bu. Dwi Sartika? Hadir Bu. Rosa Amelia hadir? Hadir Bu. Terus Winda Puspitasari hadir? Hadir Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Berarti semua sehat ya hari ini ya. Bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Ibu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba kita akan nyanyi lagu ini dulu ya, lagu Indonesia Raya. Baik Bu. Ya, silahkan dinyanyikan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu bahwa kita akan belajar tentang tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Nih, ada yang sudah belajar belum tentang materi ini tadi malam? Sudah Ibu, sedikit. Udah ada yang baca ya? Iya Bu. Ya, bagus. Jadi nanti bisa bersama-sama lagi kita mengulang ya anak-anak. Baik Nah, Ibu. dalam materi tema 8 ini, kita akan membaca teks yang berjudul Demi Air Bersih Warga Waboroborela Berjalan Sejauh 15 km. Ayo dibuka dulu bukunya. Udah pada buka Sudah, buku Ibu. belum? Sudah Ibu. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Nanti yang namanya Ibu tunjuk, silahkan baca. Kemudian nanti Ibu akan menunjuk yang lain juga untuk membaca ya. Jadi bacanya bergantian, oke? Oke Bu. Baik Ibu. Jangan lupa saat membaca harus teliti ya, dilihatin apa saja isi teks yang bisa diambil. Peristiwa-peristiwanya diambil semua ya anak-anak ya. Ya Ibu. Ya, ayo siapa yang mau mulai duluan atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk aja Bu. Oh ya, Ibu tunjuk aja aja. ya. Nah, sudah. Coba deh dari Andi Titin dulu.
dibaca dulu teksnya. Baik, Bu. Yang demi air bersih itu ya, Bu? Ya, yang demi air bersih. Coba, ada nggak di bukunya? Ada, Bu. Ada. Ya, Ya. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga keseluruhan warga Waborobo, Kecamatan Wetambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tengah, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapat air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kasibau Baru, Kecamatan Sorawoli. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kasibau Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah air itu tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih. oke. Selanjutnya Ibu suruh Rosa Amelia ya. Coba Rosa, baca. Andi Titin tadi Rosa? yang mana? Yang ini, Oceng. Sampai mana? Rosa nanti lebih diperhatikan lagi ya. Boleh dikirim kah? Udah ada, Ceng, yang sampai mana ini? Sampai mana tadi temennya? Ayo dikasih tahu dulu. Rosanya kurang perhatiin deh. Sampai tadi, Bu. Sabar ya, Ceng. Sampai letak keseluruhan Waraboro berada di dataran tinggi. Tuh sampai di titik. paragraf 2 tuh, Ceng. Coba Rosa. Paragraf 2 ya, bentar. Iya. Sampai titik. Berarti Iya. yang letak sekarang, letak Kelurahan Waborobo. sabar Ibu. Iya, Ibu tunggu ya. Oh Kalau nggak iya, bisa, Bu, suruh teman yang lain. Bisa nggak? Bisa, Ibu. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dan pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Lanjut, Kak, Bu. Teman yang lain gantian coba Dwi Sartika, bisa nggak baca? Kasih tahu halamannya sampai yang mana tadi? Udah habis teksnya, Bu. Sampai di situ aja, Bu. Sudah? Ya, sudah, Bu. Ya. Sudah ya. Nih coba berarti Dwi bagian tentang peristiwa apa yang terjadi ya. Boleh Ibu tanya? Bisa jawab nggak? Bisa, Bu. Peristiwa yang terjadi itu mereka kekurangan air kan, Bu? Susah air di tempatnya kan, Bu? Di mana? Iya. Di Kelurahan Wabarobo. Nah, terus mereka kemana perginya? Pergi mencari air bersih ya? Ke sungai mencari air ya, Bu ya? Ya, sejauh berapa? Berapa kilometer dia mencari air? Sejauh 15 kilometer, Bu. Iya, baik. Nah, Ibu akan ngejelasin nih tentang urutan peristiwanya tadi ya. Pertama, mereka kesusahan air, terus mereka mencari air bersih sejauh 15 km. Nah, pada teks ini dia teks fiksi atau non-fiksi? Siapa yang tahu? Non-fiksi, Bu. Hah? Non-fiksi, Bu.
Non-fiksi? Ya, kenapa dia teks non-fiksi? Karena siapa yang bisa jawab? Ayo, Winda bisa jawab nggak? Ya, ya Bu. Karena apa dia dibilang teks non-fiksi? Karena dia ceritanya tentang kisah nyata. Ya, karena dia ceritanya tentang kisah nyata. Bedanya sama teks non-fiksi apa? Kalau teks non-fiksi itu tentang apa sih? Siapa yang bisa jawab? Siapa, Winda lagi atau Titin? Kalau fiksi itu cerita dongeng. Iya, Kalau kalau fiksi itu cerita tentang dongeng. Cerita tentang kisah yang tidak nyata atau yang kisah yang Kalau cerita fiksi itu berarti dia ceritanya tidak nyata. Kalau Ya. non-fiksi cerita yang benar-benar terjadi. Bisa nggak Terjadi. menunjukkan cerita non-fiksi yang lain? Apa cerita non-fiksi yang lain? Terserah deh, mau apa aja bebas. Kan sudah belajar tadi malam. Iya, Ada yang Ibu. bisa? Iya. Apa? Cerita non-fiksi yang lain? Peristiwa Seperti? non-fiksi. Iya, sembarang aja boleh. Contohnya seperti itu ya, yang kelangkaan minyak, ya kan? Nah, kalau cerita Ya. fiksi, siapa yang bisa cerita fiksi? Sebutkan satu-satu deh. Dwi Sartika apa cerita fiksi? Kancil. Ya, terus kalau Titin apa cerita non fiksi? Kartun, Bu. Iya, Dwi Sartika satu dong. Dongeng, Bu. Non-fiksi. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang siklus air. Coba dibuka lagi bukunya tentang siklus air. Ya. Nih, Sudah, Bu. sudah. Siapa yang mau baca? Tadi yang belum baca Dwi Sartika ya sama Winda ya? Coba deh dibaca dulu. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Lanjut Kak Bu, atau dilanjutkan Winda Bu? Lanjut lagi, nanti yang bawahnya baru Winda ya sampai habis. Ya Bu. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Winda ya. Coba Winda bacakan selanjutnya. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi air hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi.
Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Ya, Sudah, Ibu. sudah? Sudah. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja ya untuk kalian. Udah dilihat dia HP-nya masing-masing, udah Ibu kirimin tuh di HP-nya masing-masing lembar kerjanya. Ya. Dilihat ya, coba diisi. Kalian Ibu minta untuk membuat peta konsep tentang teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Apa saja teks bacaannya tadi? Ada tentang itu ya, demi air itu sama siklus air ya. Dibuat peta konsepnya, peta konsep untuk teks bacaan itu ya. Iya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti langsung kirim lagi ya. Ya, sudah, Ibu. Oke, sekarang kita koreksi ya peta konsepnya. Ibu liatin peta konsep yang kalian kirimin ya. Ya, Ibu periksa ya peta konsep yang dikirimin. Ini ada peta konsep dari Dwi Sartika nih. Ya, ada judulnya, ada. Oke. Bagus nih, Wi. Terus punyanya Winda Puspita ya. Punyanya Winda. Oke. Punya Titin sekarang Ibu koreksi. Oke, dan terakhir punya Rosa. Oke. Baik, berarti sudah paham ya tentang teks bacaan, peristiwa, dan siklus air ini udah paham semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kalau teks bacaan tentang peristiwa itu harus beruntun, dan ceritanya harus tentang cerita yang nyata ya, berarti dia harus ceritanya non-fiksi. Oke? Karena dia peristiwa yang benar-benar terjadi. Baik, anak-anak, dinyalakan lagi kameranya. Tadi terhenti ya. Maaf ya atas kendalanya. Semua teman-temannya udah pada join kembali belum? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, maaf ya. Tadi agak terputus sebentar. Gak apa-apa kan? Tetap semangat kan semuanya? Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Ya. Oke, Ibu lanjut ya. Temannya sudah hadir semua yang tadi? Sudah, Bu. Sudah hadir semua, Bu. Ya, oke. Nah, LKPD-nya kan tadi sudah Ibu kasihkan dan sudah kita bahas. Nah, terus kalian udah memahami belum nih tentang materi teks bacaan yang Ibu sampaikan hari ini, tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini, udah pada paham belum? Sudah, Ibu. Ayo. Udah ya? Udah ngerti? Sudah. Udah, menurut kalian gimana? Materinya? Bagus nggak? Menarik? Materinya sangat menarik, Ibu. Ya, baik. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu ingin memberi kalian latihan soal ya. Oke? Ibu bakalan kirim nanti di WA latihan soal untuk minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan Ibu akan kasihkan materi, kemudian soal. Jadi Ibu kasihkan latihan soal dulu buat kalian pelajari agar minggu depan nilainya bagus ya. Ya, Bu. Ya. Oke, apa nih kesimpulannya pelajaran hari ini? Apa saja yang kalian dapat pelajari? Yang dapat itu ada cerita non-fiksi, yaitu cerita kisah nyata dan juga tentang siklus air.
Oke, berarti udah pada paham ya semua menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih ya. Nah, karena Ibu sudah menyampaikan materinya, ada yang ingin ditanyain nggak tentang materi ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Atau yang ingin menyampaikan perasaannya, silakan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Atau ingin bertanya, boleh. Tidak ada Ibu. Tidak Nggak ada, ada, oke. Ibu. Kalau tidak ada, kita baca doa ya. Ya, Ibu. Ya, ayo siapa yang mau mimpin? Tadi kan yang mimpin Dwi Sartika ya. Sekarang yang mimpin Adit Titin ya. Doanya. Ya, Ibu. Ya, ayo silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Baik. Ibu. Semangat belajarnya ya. Semoga minggu depan pelajarannya lebih mengasihkan lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye-bye. kasih, Ibu. Terima kasih, Sama-sama, Ibu. Nak.